Sahabat Nusantara, kali ini saya sudah berada di altar Kelenteng Chu An Kiong. Kalau orang setempat ini memanggilnya dengan istilah Kelenteng Dasun karena berada di Desa Dasun nomor 19 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dan kelenteng ini sudah ada sejak tahun 1411 Masehi. Artinya ini termasuk kelenteng yang tertua di Indonesia. Mengapa seperti itu, sahabat Nusantara? Jawabannya adalah ini ada sisi melik tentang bagaimana orang-orang Cina masuk pertama kali di Jawa. Itu adalah melalui kota Lasem. Kita tahu bahwa Lasem termasuk di zaman dahulu adalah salah satu tempat penyelundupan opium melalui Sungai Dasun. Dan sahabat Nusantara, kita bisa melihat di Dasun sana itu bisa kita lalui melalui kapal milik warga setempat untuk mencari ikan. Dan memang dalam beberapa waktu yang lalu dan setiap hari bahkan itu ada selalu saja ada visitor dari mancanegara untuk sekedar berkunjung bagaimana agama, ras, suku yang berbeda bisa melebur, bisa membaur jadi satu. Ini menarik sekali. Dan tentu semuanya akan heran. Sahabat Nusantara, kita lihat di sana ada Kelenteng Chu An Kiong. Nanti kita coba melihat pemandangan yang ada di sana. Bagaimana Kelenteng Chu An Kiong ini adalah salah satu peninggalan di masa yang silam. Luar biasa sekali. Di altar ini, sahabat Nusantara, kita lihat ada monumen. Mengapa seperti itu? Karena zaman dahulu ketika orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina didesak oleh orang-orang Belanda, orang-orang penjajah, maka mereka larinya ke Lasem ini. Mungkin di antara sahabat semuanya belum pernah mendengar nama Lasem ini ya. Tetapi percayalah, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang ini memiliki banyak sejarah tentang toleransi. Penasaran tentang pertama kali orang Tionghoa mendarat di Pulau Jawa? Jawabannya adalah Lasem. Daerah yang dipenuhi dengan perkampungan Tionghoa tetapi juga dikenal sebagai kota santri. Tetapi di sini ada paradoktivitas. Bingung kan? Saking besarnya toleransi di Lasem, dua agama yang berbeda bisa hidup berdampingan secara damai tanpa mengucilkan satu sama lainnya. Sangat patut untuk dicontoh. Dan inilah Tiongkok kecil, kota Lasem. Sahabat Nusantara, kita akan melanjutkan sisi melik mengenai kota toleransi ini sambil kita lihat-lihat spot di mana yang paling nyaman untuk kita ambil. Yuk, ikuti saya. Sahabat Nusantara, saya tepat berada di depan kelenteng Chu An Kiong. Toleransi beragama dalam akulturasi budaya ini sangat sulit jika diciptakan secara mengada-ada. Tetapi itu tidak tepat untuk Lasem karena Lasem sudah malakah, sudah mendarah daging. Menurut info, hampir 80% adalah masyarakat Tionghoa, 20%-nya adalah masyarakat Muslim. Tetapi bagaimana mereka saling bergandengan tangan di dalam membangun peradaban secara bersama-sama tanpa mengucilkan sana sini. Ini menarik sekali. Jika ada yang meninggal, maka hal yang sangat biasa ketika Muslim melayat kepada mereka. Begitu sebaliknya. Sedikit ada kisah yang sangat unik sekali tentang Lasem ini. Bahwa sejarah masa silam menceritakan di mana masa lalu Lasem pernah menjadi tujuan
sebagai tempat berlindung bagi warga Tionghoa dari Batavia yang ditekan oleh penjajah Belanda. Ketika itu bahkan Lasem dipimpin oleh bupati seseorang dari keturunan Tionghoa. Karena dihimpit dan ditekan oleh Belanda, mereka lari ke Lasem. Karena di Lasem sendiri ada pemimpin daerah ketika itu yang bernama Oe Ing Kiat, seorang Tionghoa. Nah, yang unik adalah pemimpin perangnya adalah Kiai Haji Ali Badawi, seseorang keturunan Arab murni. Tokoh pesantren tentunya. Padahal di sini ada tokoh lokal juga namanya Raden Panji Margono yang kemudian bersama-sama melawan VOC saat itu. Ini luar biasa. Raden Panji Margono ini dari namanya sudah jelas orang Jawa. Ini menarik bukan? Karena dia justru menyerahkan kepemimpinan wilayahnya kepada seorang Tionghoa dan kepemimpinan perangnya kepada seorang Arab. Benar-benar kota toleransi beragama dalam akulturasi budaya. Sampai jumpa di Plesir Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.